Dan kepala sekolah yang tegas itu musuh bagi guru-guru yang malas seperti Anda. Salah saya ngomong? No. Kisruh di SMA N1 Cimarga, Lebak, Banten semakin panas setelah aksi mogok ratusan siswa memicu perhatian publik. Aksi tersebut terjadi buntut dugaan kekerasan yang dilakukan kepala sekolah Dini Fitria terhadap seorang siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Di tengah memanasnya situasi, muncul sosok guru bernama Novi Ika Susanti yang memberikan pernyataan kepada media mengenai sifat temperamen sang kepala sekolah. Ucapannya dianggap menambah keruh suasana karena dinilai memperkuat pandangan negatif terhadap pimpinan sekolah yang sedang disorot. Video wawancara Novi kemudian menyebar luas di media sosial dan memancing reaksi keras dari netizen yang berbakti. Banyak yang menilai sikapnya tidak etis karena terkesan menjatuhkan rekan kerja sendiri. Tidak sedikit pula yang menudingnya mendukung perilaku siswa yang melanggar aturan. Sosok Novi yang diketahui sebagai guru bahasa Inggris di SMA N1 Cimarga kini menjadi sasaran kritik dan kecaman publik akibat pernyataannya yang kontroversi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang kemarin bilang bahwa apa yang terjadi di SMA N1 Cimarga itu bukan demo, tapi mereka di pembelajaran di rumah dan dikasih tugas. Okis, ini gurunya ngomong sendiri. Si ibu lancar banget ya ngomongnya ya. Apa kepingin jadi kepala sekolah, gantiin bu? Gimana ambisinya nih? Terus anggota DPRD memberikan statement ya bahwa harus diusut. Sebenarnya aku juga heran sih, 630 siswa ini kan masih punya orang tua, kok semuanya nyetujuin gitu loh. Siapa kompornya? Harus dicari tahu, harus diusut, harus dicari tahu. Karena aneh menurut aku. Bu Novi Ika, guru dari sekolah tempat Bu Kepsek mengajar, ngomong kalau si Bu Kepsek itu emang suka marah-marah, baik ke siswa maupun ke guru juga. Tapi cara ngomongnya Bu Novi ini loh, tonton sampai akhir karena aku pengen ngajak kalian mikir. Ini soal etika berbicara di publik, bukan sekedar siapa yang galak. Gini loh, Bu Novi itu kan masih bagian dari sekolah ya. Kalau ngomong di depan media, otomatis bawa nama instansi dong, harusnya. Tapi beliau ini malah ngomong seolah mewakili perasaan pribadi, bukan instansi. Padahal kata-katanya itu bisa menggiring opini publik buat makin benci sama Bu Kepsek. Ini yang bahaya loh, Rek. Karena sekali ucapan keluar, orang tuh langsung percaya tanpa nyari kebenaran utuh. Di sosmed loh, aku bukan bela siapa-siapa ya, tapi kadang kita tuh harus bedain ngomong pakai emosi atau ngomong pakai posisi. Kalau udah bawa nama sekolah ya seharusnya lebih berhati-hati dong. Karena yang rusak bukan cuma nama orang, tapi nama lembaga tersebut. Dan kalau guru aja gampang banget ngomong ke publik tanpa filter, gimana murid-muridnya nanti belajar bijak? Menurut kalian gimana, Rek? Wajar nggak sih kalau seorang guru ngomong terbuka kayak gitu di tengah kasus yang belum jelas ujungnya? Komen ya, aku pengen tahu kalian pro sama Bu Novi atau lebih ngerasa Bu Kepsek yang dirugikan. Sebetulnya aku nggak mau ngurusin ini, tapi karena ini video ibu ini muncul di berandaku, mohon maaf, Bu, guru yang galak dan tegas itu musuh bagi murid-murid yang nakal. Dan kepala sekolah yang tegas itu musuh bagi guru-guru yang malas seperti Anda. Salah saya ngomong? No. Ingat Bu, Ibu iri. Ibu nunggu kursi. Bu, ya maaf ya, maaf. Kebiasaan buruk di negeri ini itu merebutkan kursi. Ibu menjatuhkan kepala sekolah. Iya, sepertinya ibu ingin kursi. Mohon maaf Bu, komentar ini karena video ibu. Salam sehat Bu, salam cerdas, dan salam NKRI Wilalas. Saya tuh curiga dari pertama viralnya ibu kepala sekolah yang akhirnya dinonaktifkan oleh gubernur, dan sekarang sih udah mulai beraktivitas lagi ya kabarnya ya. Itu karena menegur dan menampar siswanya. Kok sejak kasus ini naik, nggak ada satupun video yang lewat, narasi yang lewat tentang pembelaan dari guru-guru di sekolah itu sendiri. Kok pada diem semua guru-guru di sana? Ternyata hari ini saya dapat video tuh yang lewat di FYP saya. Ada dua orang sih, dalam framenya dua orang, ibu-ibu ya udah nonton kan, yang justru menurut saya menggembosi dari dalam sekolah tersebut.
Jadi saya sih nggak peduli, nggak mau ngomongin soal tabiat ibu kepala sekolahnya dulunya seperti apa, backgroundnya seperti apa, segala macam. Itu bagi saya nggak penting dan nggak mau bergibah soal itulah ya. Tapi kita akan fokus di soal penegakan kedisiplinannya. Penegakan kedisiplinan di sekolah yang udah jelas nggak boleh ada orang merokok ya, siswa ya, maksudnya siswa nggak boleh merokok dan seterusnya. Kok malah itu yang dibahas, misalnya soal orangnya memang dari dulu temperamen dan segala macam. Kayaknya substansinya bukan itu deh. Kenapa dari dalamnya sendiri tidak berusaha untuk memperbaiki citra sekolahnya? Bahwa memang di sekolah kami seharusnya memang tidak boleh terjadi anak sekolah di lingkungan sekolah melakukan tindakan seperti merokok dan seterusnya. Kenapa nggak fokus di situ? Malah kemudian fokusnya di background si ibu kepala sekolahnya. Menurut saya miris dan kasihan banget sama si ibu kepala sekolahnya sih kalau gitu. Apalagi sekarang ibu kepala sekolahnya kan udah mulai masuk lagi ke sekolah, ya kan? Kayaknya ibu kepala sekolah udah mulai nandain nih. Oh, ternyata guru-guru selama ini tuh kayak gini. Ternyata ibu ini nih kayak aduh, kasihan sih. Kok bisa sih Bu menggembosi dari dalam apapun yang terjadi di sekolahnya ya, intinya ya. Pantesan dari awal saya nggak pernah melihat ada narasi apapun yang misalnya melakukan pembelaan kayak atau apapun gitu, mengcounter apa yang sedang terjadi dan seterusnya. Ada yang sama-sama merasakan itu kan? Semula saya nggak mau komentar soal kejadian di Seman 1 Cimarga. Meski ada beberapa teman yang tanya, bro gimana, lo pihak mana nih, guru atau murid? Ya soal kepala sekolah yang menampar muridnya karena merokok di sekolah. Karena menurut saya ini masalah yang sangat konyol sih gitu. Nah tapi foto ini kok bikin saya jengkel ya. Ya foto Gubernur Banten Andra Soni dan anak problematik ini yang merokok di sekolah ini. Yang menarik adalah ekspresi Pak Gubernur ya, yang begitu sumringah gitu. Seolah-olah berfoto dengan anak yang berprestasi, yang sudah mengharumkan nama bangsa dan negara di luar negeri gitu. Ya, karena begini ya, ini kenapa foto begini ya? Nah kenapa dia diundang ke tempat gubernur? Karena ini akan jadi presiden buruk justru untuk anak-anak yang lain gitu. Anak-anak lain akan berpikir, wah keren lu ya, ngerokok di sekolah, ditampar kepala sekolah, tapi malah jadi tamu kehormatan gubernur. Kurang keren gimana coba? Saya rasa ini statement yang salah sih. Nah meskipun saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, menampar, meskipun itu spontan katanya. Ya kita tidak membenarkan kekerasan apapun dalam sistem pendidikan. Bisa ditempuh cara yang lain dan banyak cara yang lain. Nah tapi kalau melihat apa yang terjadi di zaman kita sekolah dulu ya, mungkin yang seumuran dengan saya gitu ya. Jadi dulu saya juga nggak alim-alim amat di sekolah gitu ya. Lumayan nakal juga, tapi saya nggak pernah merokok di sekolah sih. Saya memang mulai merokok kelas 2 SMP lah. Nah saya tuh ngerokok di kuburan Menteng Pulo tuh Jakarta Selatan. Karena saya dulu sekolahnya kan di Setiabudi, di Sudirman. Jadi suka pulang sekolah merokok di situ. Ya tapi begini ya, saya juga pernah dihukum di sekolah. Pernah juga dipukul, ditampar sama guru olahraga gitu ya. Ya karena bolos, nggak mau olahraga, ngumpet gitu ya. Bukan nggak mau olahraga, nggak mau upacara. Jadi saya pernah tuh ngumpet di ruang sekretariat, nggak mau sekolah, nggak mau upacara, lalu ketahuan ditampar dan dihukum penjalan jongkok di lapangan. Nah, banyak teman-teman saya juga yang dihukum seperti ini gitu. Tapi nggak ada satupun dari kita yang berniat ngadu ke emak kita gitu ya, ke orang tua kita. Yang pertama, kita tahu bahwa itu adalah kesalahan kita. Jadi kita tahu kita dihukumnya karena salah, dan kita mengakui bahwa kita salah. Dan yang kedua, ya malulah sebagai laki-laki, masa cowok ngadu ke emak. Ya, jadi aneh sih ya, si Indra ini, kalau nggak salah Indra nama siswanya. Jadi dia berani merokok di sekolah, tapi ketika kena tampar kepala sekolah, ngadu ke emaknya. Ini manly-nya di mana? Orang udah berani merokok kan pasti merasa dirinya maco di umur-umur segitu ya, merasa dirinya manly, cool, keren. Dia baru kena tampar sedikit langsung ngadu ke emak gitu. Bahkan kemudian ramai sampai menghasut murid-murid lain untuk mogok sekolah dan minta kepala sekolah dilengserkan. Ini apa-apaan? Nah, tindakan gubernur ini saya rasa justru seolah membuat apa yang dilakukan oleh Indra ini ya jadi dinormalisasi gitu. Jadi seolah-olah yang bersalah adalah gurunya, padahal sudah jelas dua-duanya pun bersalah dan dua-duanya harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan. Ya, inilah masalah pendidikan kita. Kita memang darurat pendidikan, darurat moral,
karakter dan etika.